Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Kristi Cahyadi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat sosok yang sangat inspiratif, khususnya di dunia pendidikan SMP di Kabupaten Banyumas, yaitu Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Ari Drianingsih, SPD MPD. Banyak sekali pengalaman yang beliau miliki, baik itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, instruktur, ataupun kegiatan keorganisasian lainnya. Pokoknya tidak ada satu hari pun yang dilalui tanpa adanya kesibukan. Bahkan saat ini beliau sedang mempersiapkan diri untuk tugas yang luar biasa, yaitu menjadi Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri. Wow, pastinya tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini ya teman-teman. Kali ini saya beruntung mendapatkan kesempatan berbincang-bincang dengan beliau. Simak obrolan kami ya teman-teman. Oh iya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dong. Cukup satu kali klik dan gratis tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Diana. Maaf ini mengganggu waktunya. Bolehkah bincang-bincang sebentar tentang Ibu, Bu? Boleh sekali. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini kita bersama Ibu Ari Drianingsih, SPD MPD, salah satu kepala sekolah yang fenomena sekali di SMP yang ada di Banyumas. Nah, Ibu agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain, bisakah Ibu mendeskripsikan sedikit tentang Ibu? Wah, saya kalau ditanya siapa saya adalah seorang Ari, seorang ibu dari 3 anak yang mencintai pekerjaan saya, baik dulu ketika saya masih menjadi guru maupun sekarang setelah menjadi kepala sekolah. Ketika saya menjadi istri, ya saya harus jadi istri, di mana saya adalah orang nomor 2 karena suami adalah imam saya. Itu komitmen kami sejak kami menikah dulu. Ketika kami ada di lingkungan pekerjaan, saya harus profesional bahwa saya seorang guru dulu dan sekarang seorang pemimpin, jadi orang nomor 1. Dan saya jadi orang nomor 1 di sekolah ini. Itulah saya, ketika melakukan sesuatu, saya tidak pernah melihat siapapun itu. Saya menyadari bahwa semua yang saya lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, sehingga siapapun atasan saya, siapapun kepala saya, dengan siapapun saya bekerja, urusannya adalah saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu Kristiana, saya kira kalau ditanya tentang saya ya hanya begitu. Ibu, biasanya itu kita itu kan pada saat sekolah itu punya cita-cita, dan kadang-kadang anak itu ngerti cita-citanya ingin jadi apa, lalu mewujudkannya. Nah, bagaimana dengan Ibu? Dulu pada saat sekolah apakah memang sudah bercita-cita menjadi guru, menjadi kepala sekolah dan sebagainya, atau ini mengalir begitu saja? Bagaimana Ibu? Dulu ketika saya masih sekolah dari SD, memang dari kecil saya bercita-cita jadi guru Bu Kristi. Wah, karena waktu itu
bapak ibu saya guru, kemudian kebetulan di rumah untuk kos-kosan anak SPG. Oh Jadi iya. dari kecil itu saya melihat bagaimana teman-teman anak-anak kos di tempat orang tua itu kalau mau persiapan mengajar itu, jadi saya lihatnya kok seneng, rapi, cantik-cantik, itu saya seneng lihatnya, jadi saya pengen jadi guru. Kemudian kebetulan dulu ketika saya SD itu SD saya siswa teladan, kemudian SMP saya juga siswa teladan. Bapak ibu guru saya kaget, "Oh Ari, kamu secara maaf otak mampu, kenapa kok pengen jadi guru?" Dan jawaban saya waktu itu spontan, saya pengen jadi guru, tapi guru yang pintar. Karena di mata guru itu tidak pintar, padahal kan memang tugas guru untuk bertanya. Di pikiran seorang anak kecil bernama Ari, ini bapak ibu guru kayak gitu aja kok nggak ngerti. Jadi kemudian aku mau jadi guru, tapi guru yang pintar, ya nggak mau nanya ke murid-muridnya. Jadi guru bertanya itu dikira gurunya nggak ngerti gitu ya Bu. Oh iya. Karena mungkin otak saya itu mengatakan kalau orang bertanya itu berarti dia tidak pintar itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya mau ambil SPG, tapi karena di zaman saya SPG itu kelas terakhir, sehingga oleh orang tua saya waktu itu SPG terakhir tahun 91. Jadi saya nggak boleh ambil SPG, tahun 88 kan SPG itu terakhir. Jadi sama orang tua saya, kalau kamu jadi guru, kamu tetap ambil SMA, tapi nanti ambil IKIP. Takutnya kalau angkatan terakhir SPG itu nanti kapiran, istilahnya seperti itu. Hanya saya manut, saya masuk karena nilai bagus bisa ke SMA 1 Purworejo. Nah kemudian saya masuk IKIP Negeri Semarang, pendidikan bahasa Inggris, dan akhirnya cita-cita saya tercapai. Dan ketika saya jadi guru, kemudian karena nasib atau karena kesempatan saya bisa menjadi instruktur di provinsi, ketemu tuh guru-guru saya. Akhirnya beliau menjadi peserta saya. Jadi saya bilang, "Bu, saya dulu jadi guru seolah-olah wah nanti ini jadi guru iman-iman, kamu kan bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur karena otaknya mampu," seperti itu. Sekarang saya balik, ibu dulu saya murid ibu, sekarang ibu jadi murid saya. Itu Bu Kristi. Luar Kalau untuk biasa. menjadi kepala sekolah, kemudian berikutnya seperti apa sih, saya mengalir saja. Karena ketika saya jadi guru kemudian menjadi kepala sekolah, waktu itu saya belum kepingin jadi kepala sekolah, tetapi karena situasi kemudian saya jadi kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah, ya sudah saya jadi kepala sekolah. Sampai saat ini pun belum ada keinginan untuk yang lain. Itu aja itu sih. Jadi tapi ketika saya melakukan suatu pekerjaan, insya Allah all out. Jadi harus dari awal sampai akhir semuanya harus tuntas. Itu saja sih. Memang selama ini kita berpikirnya kok yang jadi guru itu kayak cuman saat mau kuliah itu ngambil pilihan kedua, terus keduanya yang itu, pilihan yang pertamanya itu kalau bisa yang lain dulu, kayak gitu. Jarang dari ternyata Ibu Ari dari awal memang bercita-cita jadi guru. Dan saya sudah terkabul. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nanya lagi nih Bu, Ibu itu kan sering ya jadi instruktur, terakhir kan jadi fasilitator daerah untuk Tanoto Foundation nih. Banyak loh yang berpikir males lah kayak gitu, jadi guru ya udah jadi guru aja, yang penting sekolah, ngajar, udah kayak gitu aja. Tapi Ibu mencari tantangan lain yaitu dengan menjadi instruktur. Nah ini awalnya bagaimana Bu? Terus apakah itu dengan Tanoto itu ada kaitannya nih Ibu yang dengar-dengar kayaknya mau ke Tokyo, ke Jepang ini? Sangat banyak manfaatnya ketika kita menjadi instruktur. Kita kan dapat ilmu ya. Tentu saja untuk menjadi instruktur kita melalui seleksi, Kristiana, tidak begitu saja. Jadi saya itu orang yang hobinya ikut seleksi. Tetapi niat saya bukan untuk target menjadi, hanya pengen kok ada instruktur ini kayak apa sih, nyoba. Kok ada kegiatan ini, kemudian saya diberi kesempatan untuk mencoba, ya saya angkati. Karena
disitulah pengalaman. Pengalaman itu tidak ada dibanding uang, itu tidak ada bandingannya pengalaman, dan tidak semua orang punya kesempatan untuk pengalaman itu. Nah, dengan ketika kita menjadi instruktur, kita bertemu dengan orang lain. Kalau kita dirasa punya ilmu, kita bisa berbagi ilmu itu kan. Nah, ilmu itu nanti kan jadi jariah kita. Jangan lupa, sertifikasi nanti habis di dunia, Bu Kristi. Tapi ketika kita punya jariah, punya sedekah kan bisa juga sedekah ilmu. Nanti insya Allah itu bisa sampai ke akhirat. Itu jadi kenapa sih kalau kita bisa berbagi kok kita pelit berbagi? Dengan catatan kita tidak menjadi sumber informasi. Tetapi ketika kita dibutuhkan untuk berbagi, kenapa tidak? Jangan pelitlah untuk ilmu, karena itu kalau saya sangat percaya itu akan menjadi jariah kita. Yang namanya pengalaman, kemudian berbagi ilmu itu pasti ada manfaatnya. Kita juga akan banyak pengalaman ketika kita taunya sekolah kita sudah hebat banget nih. Ternyata setelah kita jalan ke sana kemari, lihat sekolah yang lain, lihat kabupaten lain, provinsi lain, oh ternyata masih banyak yang bisa kita kembangkan dari sekolah kita. Atau oh ternyata sekolah kita belum ada apa-apanya dengan sekolah yang lain. Disitulah kita harus mau keluar dari zona nyaman. Jadi jangan hanya merasa nyaman di situ. Yaitu termasuk tadi ke Tokyo untuk jadi kepala sekolah. Kita kan di Indonesia ya mungkin tantangannya, tiap sekolah pasti ada tantangannya ya. Tapi saya hanya pengen tahu di luar negeri kayak apa sih. Dan alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan, walaupun saya sampai hari ini belum berangkat, paling tidak sudah dapat ilmu-ilmu yang untuk persiapan saya menuju ke sana. Yaitu tadi mungkin saya tidak suka comfort zone, saya suka yang tantangan lah. Jadi statis nggak bikin ngantuk gitu loh. Yang perlu tantangan, jadi kita punya banyak pengalaman. Begitu Bu Kristi. Iya benar Ibu, memang kalau kita itu bisa sharing dengan orang lain, hidup kita bermanfaat ya Bu ya. Dan memang kalau kita hanya berada di zona nyaman itu kayaknya hidupnya membosankan ya Bu ya. Betul ya. Nah, untuk yang jadi kepala sekolah di luar negeri ini awalnya bagaimana Ibu? Tentunya tidak semua orang punya kesempatan untuk mendaftar kan. Apakah Ibu itu memang tiba-tiba ada ide, oh saya ingin ke luar negeri lah kayak gitu, atau ada dorongan motivasi dari yang lain gitu? Iya. Kalau kepala sekolah Indonesia luar negeri di peraturan menterinya kan memang ada. Kemudian di Perbuk kita juga ada, di peraturan bupati juga ada. Nah, setiap tahun itu ada Bu Kristi dari Kemendikbud, itu program dari Kemendikbud ada 19 sekolah Indonesia luar negeri, hanya formasinya tiap tahun berbeda. Kadang butuh hanya satu di negara Yangon misalnya, di Birma sana ya. Tahun kemarin ini di 2021 itu ada 2 formasi kosong, yaitu di Tokyo dan Kuala Lumpur. Nah, syarat dari menjadi KSILN adalah sudah 4 tahun menjadi kepala sekolah dan umur maksimal 52. Itu syarat yang pertama. Nah, kalau yang lain-lain ya standar lah, setiap tingkat mesti ada kualifikasi, ada sertifikat pendidik dan sebagainya. Kemudian ada izin dari kepala dinas, dari bupati, kepala daerahnya masing-masing, itu juga ada. Nah, sebenarnya itu di-share sudah agak lama, biasanya Juli itu sudah di-share itu di grup-grup. Jadi siapa yang memang kerentak kepingin ya mencoba. Kemarin ada juga beberapa teman yang sambil guyonan berusaha untuk ikut, tapi ternyata kemudian sepertinya saya yang istilahnya lolos seperti itu. Jadi memang itu program Kemendikbud setiap tahun, tetapi nanti ketika kita posting istilahnya penugasan itu kita di bawah Kementerian Luar Negeri karena di negara asing. Ya. Seperti itu. Untuk masa baktinya berapa tahun ini? 3 tahun. 3 tahun. Ya, dan bisa diperpanjang. Ada kayak kepala sekolah di sini kan ada periodenya maksimal berapa gitu, di sana ada nggak?
Ya 3 tahun, kalau memang bagus bisa diperpanjang. Oh ya. Kalau misalnya tidak bagus bisa diperpendek. Saya yakin ibu akan sangat bersemangat dan bisa menyelesaikannya dengan gemilang. Teman-teman, kita lanjutkan perbincangan dengan ibu kita, Ibu Ari Drianingsih. Ini biar lebih santai, ini ada di ruang tamu kepala sekolah. Ibu, karena saya guru matematika jadi kepingin tahu nih Bu, apa tanggapan Ibu, ini melenceng dari topik tadi ya, apa tanggapan Ibu nih tentang matematika pada saat Ibu dulu jadi siswa maupun sampai sekarang? Dulu ketika saya jadi siswa, matematika itu pelajaran yang mengerikan. Waduh, Iya, mengerikan ya? Karena saya orang bahasa, Bu Trisi. Tapi kemudian saya sangat senang dengan matematika karena gurunya menyampaikan itu asik. Guru menyampaikannya asik, sehingga saya pernah ketika waktu itu ada Praepta ya. Iya, ada. Praepta saya itu matematika bisa 10. Karena gurunya waktu itu mengajarnya enak sekali, tidak membuat takut. Kemudian kalau sekarang itu istilahnya kontekstual. Jadi dia menerangkan segala sesuatu itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu saya temukan juga di Bu Kristiana. Aduh, Ibu. Bu Marveni ketika supervisi, saya baru ngeh tentang himpunan. Itu ketika Bu Marveni menjelaskan tentang himpunan dengan bumbu dapur. Iya. Kemudian kemarin saya baru ngeh apa itu translasi, kemudian transformasi ya. Iya. Justru ketika Bu Kristi nyetel film Transformer dan orang menyuruh siswa jalan ke depan, ke belakang, ke samping, tuh berapa puluh tahun saya baru ngeh. Nah, pinginnya saya matematika seperti itu, Bu. Jadi tidak jadi momok yang menakutkan gitu ya. Iya. Iya. Ini Ibu Ari ini luar biasa sekali. Kalau kami supervisi itu Bu Ari ini merekam semuanya. Jadi ketika ada feedback yang kami terima itu benar-benar Bu Ari bisa menceritakan dari awal sampai akhir apa saja yang saya lakukan dengan detail. Ini salah satu pengalaman yang luar biasa karena tidak semua orang bisa attention to detail seperti Ibu gitu. Ya, karena saya di situ memposisikan saya seorang murid, jadi saya jadi paham. Oh, kayak gitu. Untuk akhir-akhir ini banyak perkembangan yang terjadi ya Bu dalam dunia pendidikan, terutama karena adanya pandemi. Luar biasa sekali perjuangan kita dari yang semua offline, kita desain gimana caranya biar bisa online, anak belajar dari rumah dan sebagainya. Ternyata ada hal-hal yang pandemi itu musibah, tapi di sisi lain membuat kita bisa belajar lebih lagi. Nah, untuk hal ini apakah Ibu bisa memberikan masukan atau saran atau semangat bagaimana guru-guru agar bisa menyikapi hal ini, terutama untuk masalah teknologi, Ibu? Ya, namanya teknologi, katanya kalau kita kuasai teknologi berarti kita kuasai dunia kan. Anak-anak kita itu secara HP itu di atas kita. Jadi kalau kita sebagai guru nggak mau belajar, tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, wah nanti kita kalah dengan anak-anak kita. Minimal kita mengetahui atau minimal kita menguasai apa yang harus kita berikan ke anak. Jadi memang harus belajar. Dan sekarang sebenarnya para guru itu sangat difasilitasi. Asal rajin-rajin biasa pegang medsos, bisa kan buka YouTube, di sana banyak sekali ilmu. Jadi yang dilihat jangan gosip, jangan yang bikin kita jadi tambah stres. Bukalah di sana tutorial bagaimana untuk membuat animasi, bagaimana Canva, bagaimana
yang lain. Saya pun sebagai kepala sekolah, walaupun mungkin saya bisa minta tolong Bu Kristi untuk membuatkan, tapi minimal ketika kita belajar ikut membuat, ketika ada teman guru pengen tanya, kan ya bisa menjawab lah. Jangan dia salah dipelajari sendiri. Saya kira namanya ilmu kan harus kita kejar ya sampai liang lahat katanya. Jadi tidak harus sih kita menjadi expert atau ahlinya, tapi minimal keterpakaian yang bisa kita pakai sehari-hari. Ya, kenapa tidak sih kita selalu belajar, sama-sama menghabiskan waktu, tapi kan bermanfaat buat diri sendiri, syukur bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Jadi yang rajin bermedsos hanya update-update status atau update di Instagram, foto-foto yang TikTokan. iya, apalagi TikTokan. Nah, Bapak Ibu kan mau TikTok, bikin konten TikTok kan harus latihan dulu nih, bikin skenario juga kan, latihan. Nah, kenapa itu tidak dialihkan untuk kegiatan pembelajaran kita? Kan sama saja. Ya, luar biasa sekali. Betul itu Ibu. Jadi kita apa-apa pegang HP gitu ya. Kan ngetiknya sama. Ya paling cuman cara-caranya aja. Kalau kita bisa membuka YouTube atau sharing dengan teman, ya betul itu sangat membantu. Dan Ibu Ari ini sangat memfasilitasi kami untuk sharing ilmu. Jadi lab yang dulunya ya kurang menarik, sekarang sangat menarik dengan berbagai fasilitas. Sangat betul sekali Ibu. Ya, terima kasih sekali. Dan memang saya lihat semakin kesini teman-teman semakin melek IT. Terus banyak juga loh Bu yang bikin konten YouTube untuk video-video pembelajaran. Iya. Sekarang kalau ibarat orang, saya sekarang sedang nyaman-nyamannya, jujur di SMP 1 Karanglewas saya sedang nyaman-nyamannya, dimana teman-teman sudah mulai bersinerginya sudah semakin ketat, semakin bagus bersinergi, teman-teman juga secara pertemanan juga sudah semakin akrab. Jadi ibarat ya sedang nyaman-nyamannya lah Bu Kristi. Bagaimana yang sepertinya tadinya pendiam, ternyata lucu sekali. Iya. Yang sepertinya jaim ternyata luar biasa baik. Ya, jadi sedang nyaman-nyamannya sebenarnya. Sekarang sudah sedang kompak-kompaknya, lebih banyak hahaha sekarang. Itu yang membuat saya itu jujur kok berat. Tapi siapa sih yang menyangka saya akan lolos itu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menjalani ini. Saya kan sering matur, mindset Bapak Ibu saya di sini adalah 4 tahun, karena satu periodisasi seorang paskah adalah 4 tahun. Tapi ketika ini 2,5 tahun saya harus pergi, itu walau alam, karena Allah punya rencana lain. Kami pun berat Ibu, sepertinya melepas Ibu. Semoga Ibu di sana suksesnya, ya. Dan jangan lupakan kami tentunya Ibu. Jelas saya nggak bakal melupakan. Anak saya 2 kan, 1 Karanglewas 3. Betul, iya. 1 Karanglewas 1. Tidak akan seorang ibu kok melupakan anaknya, itu tidak ada Bu Kristi. Insya Allah dari sini secara nggak langsung sebenarnya tadi Bu Kristi menanyakan Tanoto Foundation apakah berpengaruh Pak saya untuk di seleksi kemarin. Sedikit banyak iya, karena apa yang saya dapat dari Tanoto Foundation sebelum saya berikan ke sekolah mitra, itu saya praktekkan di sekolah kita. Hanya teman-teman kan nggak ngeh sebenarnya sedang saya buat praktek. Iya. Jadi di situ dan teman-teman mendukung, kemudian kita tularkan ke sekolah mitra. Teman-teman di sini juga semangat dengan sinergi. Ayo kita bareng-bareng untuk memajukan sekolah, bukan untuk Bu Ari, bukan untuk Bu Kristi, tapi untuk SMP 1 Karanglewas. Terima kasih Ibu, di sela waktunya Ibu berkenan berbincang-bincang dengan saya. Kayak teman-teman, Ibu Ari ini benar-benar sehari-hari itu yang webinar dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya Bu ya. Pokoknya hari-harinya itu seperti itu, yang nggak pernah satu hari pun dilewatkan tanpa ada suatu acara penting. Luar biasa sekali, itu semangat yang benar-benar kami lihat dari Ibu dan harus dicontoh nih. Jangan takut
salah. Iya. Jangan senang dengan zona nyaman, karena jangan seperti kata dalam tempurung. Jadi kita harus selalu belajar. Di atas langit masih ada langit. Kita udah merasa pinter, ternyata di luar sana Masih banyak yang lebih. hebat. Jadi paling tidak manfaat untuk diri sendiri, sekeliling kita, sekitar kita, syukur untuk umat. Seperti itu. Super sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu di sela waktu-waktunya bisa ngobrol dengan saya, dan terima kasih sekali atas sharing ilmu yang Ibu berikan selama ini, ilmu dan semangat sepertinya. Kalau saya bisa katakan menambah warna baru, warna yang semakin cantik tentunya di sini. Terima kasih, dan semoga Ibu selalu dikaruniai kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan semua hal kebaikan tentunya untuk Ibu. Yang sama untuk istri dan keluarga dan teman-teman. Demikian tadi sedikit perbincangan saya dengan Ibu Ari Drianingsih SPB MPD. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.